Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan, salam sehat semua. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bapak ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera Tuhan Yesus yang selalu membuat kita semua bersukacita dan bergembira. Pada pagi hari ini, saya mengajak ibu bapak semua mengucap syukur dan senantiasa kita selalu menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak ibu bapak saudara-saudara untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ibu bapak semua mungkin sudah mulai beraktivitas, anak-anak sudah mulai memasuki bangku pendidikan, tapi saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan padamu. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau mengawali langkah kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Lalu di dalam setiap langkah kami hari ini, kami pun mampu memberlakukannya. Berbicaralah kepada kami semua ya Yesus Kristus. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini dari surat Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2. Penekanannya pada ayatnya yang pertama mengatakan begini. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tanggung jawab iman. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja jemaat-jemaat yang berada di diaspora selalu menghadapi tantangan yang begitu berat. Informasi demi informasi, kenyataan, perkembangan yang mungkin mereka juga terkadang takut untuk memasuki situasi seperti itu. Sehingga mereka semua pada akhirnya berada pada titik di mana mereka lebih baik diam dan seterusnya. Kondisi ini yang terkadang membuat jemaat-jemaat yang pada waktu itu diperhadapkan dengan intimidasi dan sebagainya. Dan mereka pada akhirnya hanya bisa diam dan tidak lagi memperlihatkan kreativitas mereka. Bahwa iman itu juga perlu pertumbuhan, perlu suatu perkembangan, perlu juga satu tanggung jawab di mana kita harus bisa menghadapi tantangan atau realita yang nyata. Dan kita bisa menyatakan iman itu dengan cara di tengah-tengah situasi, sekalipun itu kita dapat tekanan, tapi kita mampu untuk bisa melakukannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat dari seorang penulis surat Ibrani ingin mengatakan kepada para pendengar, para pembaca, atau khususnya jemaat-jemaat yang ada di diaspora pada waktu itu, bahwa zaman itu semakin berkembang. Dan karena itu pengetahuan demi pengetahuan semakin bertambah dan berkembang juga. Bahkan pemahaman iman pun juga akan terus bertambah. Nah, karena itu tantangan yang terberat adalah ketika mereka juga harus belajar untuk melihat situasi yang sekarang ini diperlihatkan. Nah, bagaimana dengan konteks kita? Perkembangan zaman semakin nyata. Teristimewa Alkitab yang berintikan firman Allah, mulai dari tahapan demi tahapan, dari papirus, kemudian perkamen dan sebagainya, sampai pada sekarang kita memiliki dalam bentuk kertas dan kitab yang keras dan buku yang kita pegang bersama-sama. Atau mungkin juga sekarang semakin berkembang dengan semuanya muncul di alat-alat yang begitu canggih, gadget dan sebagainya. Itu perkembangan. Pertanyaannya, apakah kemudian Alkitab itu kehilangan wibawanya ketika saudara dan saya melihat kitab Alkitab yang mengandung firman Allah yang nyata yang kita pegang ketika kita beribadah dan terus membawa Alkitab dalam bentuk yang kita pegang sekarang ini, maka saudara dan saya
tetap mengikuti adanya perkembangan demi perkembangan. Dan kita terus mempertanggungjawabkan iman kita, bahwa Alkitab yang tertulis sekarang ini adalah Alkitab yang seharus kita pegang. Dan demikian kita harus, sekalipun zaman semakin canggih dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, mari kita hayati perenungan firman Tuhan ini. Kita pertanggungjawabkan iman kita, dan kita bisa menjelaskan orang lain bahwa sekalipun zaman terus berubah, dari perkamen, dari papirus perkamen sampai pada Alkitab yang kita pegang, yang kita baca setiap hari, tetap tidak mengalami satu kemunduran atau Alkitab kehilangan wibawa. Dia tetap menjadi mengandung firman Allah, dan kita pegang, kita yakini. Karena itu saudaraku, teruslah kita berkembang, teruslah iman percaya kita semakin kita pertanggungjawabkan di tengah-tengah situasi zaman yang semakin terus maju, di tengah-tengah zaman digital seperti sekarang ini. Jangan sampai iman kita semakin kendor, tapi kita tetap percaya dan tegas, dan kita pertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang ada di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaatmu sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Mark Nanlohi, dan keluarga Bapak Sabir Singh. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, sektor pelayanan 3, Bapak Boy Kainama, Ibu Yosepin Rumpuin, Ibu Supira, Bapak Salmon Letemia, Bapak Ludwig Dondo Kambe Irot, Ibu Elsie Tumiwa, Bapak Koster Simbolon, dan Ibu Elizabeth Magdalena Sri Astuti. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam proses pemulihan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Ibu Otilina Gea Telambanua, Ibu Rusmawati Anita Jawa, Penatua Hermanto, dan Saudara David. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami dalam mereka menikmati pertambahan usia. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, kami berdoa untuk koster, kami berdoa untuk keamanan Vikaris Rocky dalam menjalankan tugas pelayanannya. Saudara-saudara kami ini, Tuhan Yesus berkati semuanya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para pelayan firman dan sakramen. Kami berdoa juga Tuhan untuk majelis sinode beserta unsur yang di dalamnya. Tuhan memberkati mereka semua, baik pelayanan, baik keluarga mereka, bahkan juga karya kerja mereka. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.